Perkenalkan, nama saya Melwati Nalek dari kelas S1 Keperawatan dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hipertensi. Yang pertama, kita mengetahui dulu apa itu hipertensi. Hipertensi dapat didefinisikan sebagai peningkatan darah di atas normal atau tekanan darah per sistem di mana tekanan sistoliknya di atas 140 mm air raksa atau disebut juga dengan mmHg dan tekanan diastoliknya di atas 90 mmHg. Pada populasi manula, hipertensi definisikan sebagai tekanan sistolik 160 mm air raksa dan tekanan diastoliknya 90 mm air raksa. Hipertensi merupakan penyebab utama gagal jantung, stroke, dan gagal ginjal. Disebut sebagai pembunuh diam-diam karena orang dengan hipertensi sering tidak menampakkan gejala. Separuh orang yang menderita hipertensi tidak sadar akan kondisinya. Begitu penyakit ini diderita, tekanan darah pasien harus dipantau dengan interval teratur karena hipertensi merupakan kondisi seumur hidup. Etiologi hipertensi. Berdasarkan etiologinya, hipertensi dibagi menjadi dua golongan, yaitu hipertensi esensial dan hipertensi sekunder. Hipertensi esensial ini merupakan hipertensi yang tidak diketahui penyebab atau disebut juga hipertensi idiopatik. Terdapat 95% kasus. Banyak faktor yang mempengaruhi seperti jenis kelamin, genetik, usia, lingkungan, sistem renin-angiotensin, dan sistem saraf. Faktor-faktor lain yaitu merokok, mengonsumsi garam berlebihan, alkohol, obesitas, stres, dan kurang olahraga. Yang kedua, hipertensi sekunder. Hipertensi ini terdapat sekitar 5% kasus dari semua prevalensi hipertensi. Penyebab spesifiknya diketahui, misalnya penyakit ginjal, penyakit endokrin, hipertensi pada kehamilan, obat-obat, dan zat lainnya. Beberapa faktor yang sering menyebabkan terjadinya hipertensi. Faktor tersebut sebagai berikut. Yang pertama, faktor keturunan. Dari data bahwa seorang akan memiliki kemungkinan lebih besar untuk mendapatkan hipertensi jika orang tuanya adalah penderita hipertensi. Yang kedua adalah ciri perseorangan. Yang pertama, umur. Jika umur bertambah, maka TD meningkat. Yang kedua, jika kelamin laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Yang ketiga, ras kulit hitam lebih banyak dari. Penyebab hipertensi pada orang yang lanjut usia adalah terjadinya perubahan-perubahan. Yang pertama, elastisitas dinding aorta menurun. Yang kedua, katup jantung menebal dan menjadi kaku. Yang ketiga, kemampuan jantung memompa darah menurun 1% setiap tahun sesudah umur 20 tahun. Kemampuan jantung memompa darah menurun menyebab penurunnya kontraksi dan volumenya. Yang keempat, kehilangan elastisitas pembuluh darah. Hal ini karena kurangnya efektivitas pembuluh darah. Yang kelima, meningkatnya resistensi pembuluh darah perifer. 3. Patofisiologi hipertensi. Menurut Smeltzer dan Barr mengatakan bahwa mekanisme mengontrol konstruksi dan relaksasi pembuluh darah terletak di pusat vasomotor pada medula oblongata di otak, di mana dari vasomotor ini mulai saraf simpatik yang berlanjut ke bawah chorda spinalis dan keluar dari kolomna medula ke ganglia simpatis, ke torar dan abdomen. Rangsangan pusat vasomotor dihantarkan dalam bentuk impuls yang bergerak ke bawah melalui sistem saraf simpatis. Terjadinya hipertensi dapat disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, curah jantung dan tahanan perifer.
Mempertahankan tekanan darah yang normal bergantung kepada keseimbangan antara curah, jantung, dan tahanan vaskular perifer. Sebagian besar pasien dengan hipertensi esensial mempunyai curah jantung yang normal, namun tahanan perifernya meningkat. Tahanan perifer ditentukan oleh arteri yang besar atau kapiler, melainkan oleh arteriola kecil yang dindingnya mengandung sel otot polos. Sistem reni mungkin merupakan sistem endokrin yang paling penting dalam mengontrol tekanan darah. Renin disekresi dapat dari aparat ginjal sebagai jawaban terhadap kurang berfungsi glomerular atau kurang asupan garam. Yang ketiga, sistem saraf otonom. Stimulasi saraf otonom dapat menyebabkan kontraksi arteriola yang dilatasi arteriola. Jadi sistem saraf otonom mempunyai peranan yang penting dalam mempertahankan tekanan darah normal. Tanda-tanda yang gejala hipertensi, manifestasi klinis pada klien dengan hipertensi adalah pertama, peningkatan tekanan darah melebihi 140/90 mmHg, sakit kepala, epistaxis, pusing, rasa berat di tengkuk, suka tidur, mata berkunang-kunang, lelah, muka pucat, suhu tubuh rendah. Selanjutnya, penata laksanaan hipertensi. Pertama, terapi non-farmakologi merupakan gaya hidup sehat setiap orang. Sangat penting untuk mencegah tekanan darah tinggi dan merupakan bagian yang penting dalam penanganan hipertensi. Fakta-fakta berikut dapat diberitahukan kepada pasien supaya mengerti rasionalitas intervensi diet. Yang pertama, hipertensi 2-3 kali lebih sering pada orang gemuk dibandingkan dengan berat badan ideal. Yang kedua, lebih dari 60% pasien dengan hipertensi adalah gemuk. Yang ketiga, penurunan berat badan hanya dengan 10 pounds atau 4-5 kilo dapat menurunkan tekanan darah secara bermakna pada orang gemuk. Yang keempat, obesitas abdomen berkaitan dengan sindroma resisten insulin yang dapat berlanjut ke DM tipe 2. Yang kelima, diet kaya dengan buah sayuran dengan rendah lemak jenuh dapat menurunkan tekanan darah pada individu dengan hipertensi. Yang keenam, walaupun ada pasien hipertensi yang tidak sensitif terhadap garam, kebanyakan pasien mengalami penurunan tekanan darah sistolik dengan pembatasan natrium. Terapi farmakologi, kebanyakan pasien dengan hipertensi memerlukan 2 atau lebih obat antihipertensi untuk mencapai target tekanan darah yang diinginkan. Penambahan obat kedua dari kelas yang berbeda dimulai apabila pemakaian obat tunggal dengan dosis lazim gagal mencapai tekanan darah. Apabila tekanan darah melebihi 20/10 mmHg di atas target, dapat mempertimbangkan untuk mulai terapi dengan 2 obat. Yang harus diperhatikan adalah risiko untuk hipotensi ortostalik, terutama pada pasien-pasien dengan diabetes, disfungsi autonomic, dan lansia. Presentasi dari saya tentang penyakit hipertensi. Terima kasih.